Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, 2 minggu lalu saya khotbah tentang kasihanilah aku ya Tuhan. Hari ini kita bahas firman Tuhan dengan judul Tuhan tolonglah aku. Jadi ada kelanjutannya. Jadi memang ini yang dikata yang kasihanilah aku ya Tuhan itu juga disampaikan oleh perempuan Kanaan ini. Jadi perempuan ini bukan orang Israel, tapi perempuan orang Tirus, orang Libanon. Dan ini pertama kali Yesus keluar negeri. Pertama kali pelayanan Yesus di luar negeri. Dan itu makanya ini yang terjadi pada saat itu. Nah, hari ini temanya Tuhan tolonglah aku. Itu suatu doa di mana ada 3 orang yang mengatakan yang sama, Tuhan tolonglah aku. Pertama Simon Petrus, waktu Yesus berjalan di atas air dan waktu itu Petrus bilang gini, "Guru, kalau engkau ini benar-benar guru, suruh aku menghampirimu." Yesus bilang, "Boleh, silakan, datanglah." Waktu dia mulai berjalan di atas air, dia merasa, wah enak juga ya. Tapi begitu kedengeran angin tiup, angin badai, langsung dia agak khawatir. Dan dia mulai tenggelam. Saat mulai tenggelam, dia katakan, "Tuhan tolonglah aku." Yang kedua ini perempuan Kanaan. Yang ketiga adalah waktu seorang bapak waktu dimuliakan di atas gunung dan Yesus turun dan seorang bapak membawa anaknya yang kerasukan setan dan selalu dibuat oleh setan itu masuk ke api anaknya itu dan dia anak itu sangat menderita dan papanya ini berkatakan, "Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan hari ini kita ingin bahas tentang perempuan Kanaan ini. Tuhan, tolonglah aku. Seruan di mana kita sudah sangat mendesak. Tolonglah aku. Ada 3 hal yang kita akan bahas dari firman Tuhan ini dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Yang pertama yang kita lihat di sini, siapa yang tidak bisa menyerukan, "Tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku." Ada kata yang menarik dari ayat 21. Di sini dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Sepertinya ini hanya kalimat biasa aja, tapi sebenarnya tidak, saudara. Ada suatu kejadian yang membuat Yesus harus menyingkir, harus pergi ke daerah orang kafir, ke luar negeri, ke daerah orang yang belum percaya kepada Yesus. Yesus harus menyingkir. Ada berapa kali kejadian Yesus harus menyingkir. Dia tidak mau ada di tempat itu dan dia harus pergi.
Dan kalau konteks dari sini, dari ayat 21, itu dari ayat 1 sampai ayat 20, di mana orang-orang Farisi berdebat dengan Yesus. Hanya masalah satu yang sederhana sekali, cuci tangan. Kalau sekarang, cuci tangan kewajiban. Dulu dibahas, harus cuci tangan dong sebelum makan. Memang benar. Yesus setuju, bukan Yesus menentang, tapi orang Farisi terlalu mengutamakan tradisi daripada firman Tuhan. Sehingga Yesus marah pada mereka, orang-orang Farisi ini. Yesus katakan, kamu ini hanya mengutamakan apa yang memang pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Dan akhirnya Yesus harus menyingkir. Betapa menyedihkan kalau Yesus harus menyingkir. Kalau saudara ingat, Yesus pernah ditolak 2 kali dari masyarakat Nazaret. 2 kali. Pertama, waktu Yesus membuka Alkitab pertama kali dalam kitab Yesaya, Yesus katakan, ayat nubuatan ini digenapi pada saat ini. Mereka berkata-kata, siapa ini orang ini? Maka mereka mengusir Yesus. Yang kedua, Yesus mengajar juga di Nazaret. Mereka menggiring Yesus sampai ke jurang untuk membunuh Yesus. Akhirnya Yesus harus menyingkir dari Nazaret. Saudara, kalimat ini sebenarnya mengganggu kita juga loh. Apakah Yesus sudah menyingkir dari hidup kita? Sehingga dari hari ke hari kita rasanya biasa-biasa saja ya. Dari hari ke hari kita rasanya, kok Tuhan itu kok kita berdoa rasanya ada sesuatu yang agak jauh. Mungkin saudara belum pernah ngalami, tapi saya pernah ngalami, saudara. Kalau berdoa rasanya kayak masuk ke langit-langit, jatuh lagi, nggak tembus sampai surga. Itu sesuatu yang apa ya, kayak hampa. Kenapa? Yesus menyingkir dari hidup kita tanpa kita sadari. Kenapa ini terjadi? Karena kita mengabaikan firman Tuhan. Saat kita mengabaikan firman Tuhan, Yesus menyingkir. Betapa beratnya kalau Yesus harus menyingkir dari diri kita. Sehingga apapun masalah-masalah yang kita alami, sepertinya kok nggak ada pertolongan Tuhan. Kok nggak ada bantuan, jawaban doa dari Tuhan untuk kita. Kok sepertinya kita dibiarkan kayak berlarut-larut dengan masalah kita. Termasuk mungkin tanpa kita sadar juga Yesus menyingkir dari rumah kita. Dari hari-hari, dari hari ke hari selalu ada pertengkaran-pertengkaran. Kenapa? Yesus menyingkir. Pada saat seperti itu, saudara, betapa beratnya hati kita, hilang damai sejahtera. Karena Yesus menyingkir. Maka saudara, mari kita belajar di sini. Jangan sampai kita kehilangan Yesus dalam diri kita. Karena dia harus menyingkir. Kita nggak menghargai Yesus. Kita lebih menghargai pikiran kita. Kita lebih menghargai asumsi kita. Kita lebih menghargai apa kata pendapat orang. Sampai Yesus harus menyingkir. Ada juga satu kejadian waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu sudah berpikir, wah ini betul-betul raja. Ini betul-betul raja ini. Makanya mereka sudah berencana berkompromi. Oke, kita sekarang jadikan Yesus itu raja. Yesus harus menyingkir dari mereka. Karena rencana manusia lebih kuat daripada rencana Tuhan. Jangan biarkan Yesus menyingkir dari hidup kita.
Jangan biarkan Yesus juga menyingkir dari pekerjaan kita juga, saudara. Jangan sampai kalau Yesus menyingkir, kita berteriak, Yesus tolonglah aku. Nggak ada pertolongan Tuhan. Benar. Nggak ada pertolongan Tuhan karena Yesus menyingkir. Yesus sudah menyingkir dari hidup kita. Ini Israel, saudara, di mana Yesus tahu bahwa dia harus melayani orang Israel. Dia harus ada di tanah Israel. Tapi dia terpaksa harus menyingkir dari Israel. Maka konteksnya ini dalam Matius ini, Injil Matius lebih menekankan Yesus ada di Israel. Kalau saudara baca dari Matius 1 sampai Matius 28, seringkali dikatakan supaya digenapi firman Tuhan. Nubuatan perjanjian lama digenapi dalam diri Yesus. Karena Yesus harus menggenapi di Israel. Tapi dia terpaksa harus menyingkir. Kita juga berdoa, saudara. Jangan sampai juga Yesus menyingkir dari gereja ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya jangan Yesus menyingkir dari gereja ini. Karena ini sesuatu yang tidak mudah. Kalau sampai menyingkir dari gereja, kita kehilangan banyak. Walaupun mungkin fasilitas boleh banyak, boleh lengkap, boleh mewah. Tapi kalau Yesus menyingkir, wah, sebentar lagi pecah. Sebentar lagi hancur. Jangan biarkan Yesus menyingkir. Jangan biarkan Yesus menyingkir. Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Saudara, memang saat ini Jakarta sudah lebih enak ya. Sudah menggeliat istilahnya lah. Sudah nggak takut-takut lagi. Tapi hati-hati loh, saudara. Singapura aja kemarin sudah mulai was-was. Sekolah sudah online lagi Singapura. Padahal dia paling aman dari Asia Tenggara. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Jadi sebabnya jangan sampai Yesus menyingkir dari hidup kita. Tidak ada yang tahu ke depannya apa yang terjadi dengan pandemik ini. Bagaimana pandemik ini menjadi endemik, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas bagi kita, jangan biarkan Yesus menyingkir. Supaya apa? Pada saat kita butuh pertolongan Dia, Yesus pasti tolong kita. Waktu kita berseru, Yesus kasihanilah aku, Yesus pasti tolong kita. Apalagi pada saat kita lagi terdesak, Yesus tolonglah aku, Yesus pasti tolong kita. Karena Dia ada bersama kita. Ini kok khotbah apa ya? Kok Yesus menyingkir? Kok beda ya dengan Immanuel? Allah beserta kita. Dia pasti Allah beserta kita. Betul, Allah beserta kita. Yesus menyertai kita. Iya, betul. Tapi kita nggak menghargai Dia, maka Yesus menyingkir. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Yang kedua yang kita belajar dari perempuan ini, dia berdoa. Dia berseru pada Tuhan Yesus karena dia mendapatkan pewahyuan yang benar tentang Yesus. Dalam ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kata anak Daud. 2 minggu lalu saya sudah singgung tentang anak Daud. Anak Daud, Mesias yang diurapi, yang diutus untuk menolong umat manusia, yang menjadi penebus bagi manusia, yang menjadi penyelamat bagi manusia, yang membebaskan manusia dari belenggu setan. Anak Daud. Karena apa? Ini perempuan ini mendapat pewahyuan bahwa Yesus menyembuhkan bukannya sekedar menyembuhkan, tapi dia adalah anak Daud, Mesias. Kenapa perempuan ini bisa dapatkan pewahyuan tentang Yesus anak Daud? Karena pada waktu Yesus membuat mujizat-mujizat di Galilea, itu banyak orang-orang Tirus dan Sidon. Kalau saudara baca dalam kitab Injil, ada banyak orang Tirus dan Sidon dibawa kepada Yesus dan disembuhkan. Dan perempuan ini mendengar Yesus penyembuh, banyak orang sakit disembuhkan dari Tirus dan Sidon.
karena dia anak Daud. Saudara, kita membutuhkan pewahyuan dari Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar kesaksian orang lain, maupun kita baca firman Tuhan. Maka kita butuh, apa sih yang Tuhan bicara secara khusus dalam hidup kita. Jangan abaikan 1-2 anak kalimat, 1-2 kata yang menjelaskan ada sesuatu yang kita harus lakukan. Jangan hanya baca Alkitab, wah 1 hari 1 pasal, udah habis. Biar ada 1 atau 2 kata nyantollah di hati kita. Dan itu yang jadi renungan kita. Dipikir-pikir. Dan itu menjadi makanan rohani kita yang luar biasa. Contoh, misalnya ada satu perkataan dari Tuhan Yesus kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan kita pikir, ini kan hanya untuk Yairus. Kita harus pikir, wah iya, Tuhan lagi bicara untuk saya. Jangan takut, percaya saja. Apa ini artinya Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Makanya pada waktu kita baca firman dan pada waktu kita mendapatkan rema yang sangat kuat, 1 atau 2 kata atau 1 anak kalimat yang memang jelaskan dari firman Tuhan, coba kita kunyah. Kalau bisa kunyahnya jangan kayak manusia ya, tapi kunyahnya kayak kambing. Kalau manusia sekali makan, turun perut, udah. Tapi kalau kambing, makan, di perut, dikeluarkan lagi. Dikunyah lagi. Sampai 7 kali. Artinya gini saudara, bukan saya anggap saudara kita ini jadi kambing, bukan. Tapi terus direnungkan, apa ya Tuhan ini maksudnya? Kenapa ini Tuhan? Oh ini maksudnya ini Tuhan ya. Dan saudara bisa berdoa, Tuhan apa sih maksudmu nih Tuhan? Kau mau ajarkan apa sih dalam hidup saya ini saat ini? Dan saudara, waktu saudara betul-betul rindu kepada Tuhan, Tuhan akan ajarkan secara pribadi kepada saudara. Dan tangkaplah itu sebagai satu pewahyuan yang sangat kuat. Apalagi masa kini saudara, tahun ini sampai tahun depan, sampai 2022 itu, kita akan banyak berbicara tentang Yesus berbicara. Yesus berbicara. Kalau dalam tahun Yahudi itu kan 5782. 5782. Artinya Yesus berbicara kepada kita secara pribadi. Biarkan Yesus itu berbicara. Apa sih yang dia mau ungkapkan kepada kita secara khusus sebagai sahabat? Apa yang dia mau katakan kepada kita? Mari kita tangkap itu, pewahyuan. Makanya orang yang nggak menghargai firman Tuhan, nggak akan dapat pewahyuan. Dia akan miskin secara rohani. Dia akan berpikir, kok hidup saya kayak gini-gini saja? Enggak. Hidup kita akan beda kalau kita setiap hari mendapatkan pewahyuan baru, hal-hal yang baru dari firman Tuhan yang kita baca dan kita betul-betul kita kunyah dan kita betul-betul kita makan, dan itu menjadi hidup kita yang nyata. Maka firman yang kita dapatkan itu pasti berbuah. Perumpamaan penabur yang Tuhan ajarkan, firman yang ditaburkan itu pasti berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Firman yang saudara dengar, yang kita dengar, yang kita baca, pasti berbuah. Makanya orang Kristen kalau dari 2 tahun lalu, tahun ini, sama tahun depan, sama-sama aja, berarti dia apa? Tidak berbuah. Ada perbuahan saudara. Ada perubahan yang besar dalam diri kita kalau kita mendapatkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, dan biarkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita, maka dia akan betul-betul akan mengubah hidup kita, dan hidup kita berdampak besar. Saya tidak berbicara soal keuangan.
Keuangan itu salah satu, bukan satu-satunya. Itu salah satu. Tapi paling tidak ada cara berpikir kita yang berubah. Ada tekad yang bulat dari hati kita untuk melangkah. Makanya perempuan ini begitu dapat pewahyuan bahwa inilah Mesias, anak Daud. Dia dapat tantangan, saudara. Nah, kejadiannya gini, saudara. Waktu dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan. Jadi Yesus dan 12 murid itu waktu itu sedang menuju satu rumah di daerah Tirus dan Sidon itu. Dan di satu rumah itu mereka nggak mau diganggu. Mereka nggak mau diganggu. Kalau saudara baca di Markus 7 itu seolah-olah perempuan ini sedang datang kepada Yesus di dalam rumah. Tapi pada waktu yang pertama ini, kasihanilah aku ya Tuhan, ini lagi di luar. Waktu Yesus menuju satu rumah, dan saat itu Yesus dan murid-muridnya tidak mau diketahui sama orang lain, dirahasiakan. Tapi perempuan ini tahu inilah Mesias. Apa artinya, saudara? Orang yang mendapatkan pewahyuan akan dapatkan rahasia-rahasia apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya kalau saudara betul-betul mencintai firman, dan biarkan Roh Kudus mengajarkan kita secara pribadi. Tidak ada rahasia dari Tuhan untuk saudara. Tidak ada rahasia. Selalu dibukakan. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita betul-betul mencintai firman dan ini, maka kita diberikan kunci-kunci rahasia kerajaan surga. Jadi kita bisa ngerti apa sih yang Tuhan mau. Mari kita belajar, saudara. Cintai firman Tuhan. Makanya waktu perempuan ini berteriak kepada Yesus, apa respon Yesus? Ayat 23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jalan terus. Setelah itu murid-muridnya kan karena mereka tahu bahwa mereka sedang mau tenang, mau tenangkan pikiran, tenangkan hati. Karena lagi suatu kemarahan yang buat orang-orang Farisi pada saat itu. Dan makanya murid-muridnya bilang gini kepada Yesus, suruhlah dia pergi, ya mengikuti kita dengan berteriak-teriak, kan kita nggak mau diganggu. Kalau perempuan ini nggak dapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias, satu-satunya yang bisa menolong dia, saya yakin dia pergi. Saya yakin dia pergi. Orang yang tidak mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, dia nggak dapatkan sesuatu yang betul-betul yang dia tahu ini dari Tuhan banget, dia akan mudah menyerah. Maka saudara, kalau sudah dapat pewahyuan, dapat firman Tuhan yang sangat jelas secara pribadi bagi saudara, sekalipun dapat tantangan apapun juga, jangan menyerah. Jangan menyerah. Perempuan ini nggak menyerah, saudara. Bahkan waktu Yesus menjawab ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini dalam konteks tadi yang saya bilang bahwa Yesus melayani orang-orang Israel pada selama hidupnya. Dan waktu Yesus berkata demikian, Yesus terus jalan, saudara. Yesus terus berjalan. Tapi perhatikan, saudara, di sini makanya perempuan ini tidak menyerah karena dia tahu pewahyuan yang dari Tuhan. Yesus adalah Mesias. Orang yang tahu bahwa Yesus adalah pertolongan dia satu-satunya, maka dia akan terus berteriak mengejar Yesus sebagai Mesias. Mari saudara, saat ini siapapun dari kita, mungkin yang sedang menonton juga, yang mengikuti ibadah ini, saya ingin katakan, siapapun engkau, kalau engkau dapatkan sesuatu yang Tuhan taruh bicara dalam hatimu, pegang itu. Jangan pikir itu suara hatimu, itu suara Tuhan bagi engkau. Mari bisa belajar dari perempuan ini. Kalau kita berani berteriak, Yesus tolonglah aku, karena kita tahu ada pewahyuan yang kita dapatkan. Jadi kita tidak menyerah dengan kondisi yang kita hadapi. Yang ketiga, dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Yang ketiga adalah dia tahu ada perjanjian dengan Tuhan. Maka dia berteriak, Yesus Tuhan, tolonglah aku.
Karena tahu bahwa ada perjanjian dengan Tuhan, walaupun dia bukan orang Israel, tapi ada perjanjian Tuhan dalam hidupnya. Makanya pada waktu dia datang kepada Yesus dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat. Jadi bayangannya saudara gini, yang terjadi, perempuan itu nekat masuk dalam rumah. Dalam rumah di mana Yesus masuk. Dan pada waktu perempuan itu masuk, langsung dia mendekat dan menyembah Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Ini kata terakhir, tidak menyerah. Dan dia tahu bahwa pertolongannya hanya datang dari Yesus. Karena jujurnya pada waktu dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Satu segi dari sisi manusia kemanusiaan kita pikir Yesus ini kok tega ya. Tapi dikatakan apa di sini? Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi dianggapnya perempuan ini sebagai apa? Sebagai anjing. Dihina. Kok begini ya? Kok nggak manusiawi banget? Saudara jangan lihat dari situnya. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap orang-orang di luar Yahudi sebagai yang rendahan. Sebagai yang rendahan. Jangan berpikir seolah-olah Yesus ini menganggap di perempuan ini anjing. Bukan. Tapi perempuan ini pintar, saudara. Mari kita lihat. Apa kata perempuan itu? Kata perempuan itu dalam ayat 27. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa nih? Anjing ini di dalam rumah atau di luar rumah? Dalam rumah. Ya kan? Kalau meja tuannya lagi makan, lagi ada makan-makan, anjing ini ada di dalam rumah. Ada anjing juga yang nggak boleh masuk dalam rumah kan? Ada yang boleh masuk dalam rumah. Ada juga kalau zaman sekarang ini anjing itu boleh masuk ke kamar tidur lagi. Tidur lagi di tempat tidur kita. Tapi di sini kita perhatikan, perempuan ini tangkap. Tuhan, sekalipun aku dianggap anjing oleh orang-orang Yahudi, tapi aku ada dalam rumahmu Tuhan. Aku dalam perjanjian dengan Engkau Tuhan. Aku pegang janjimu ini Tuhan sebagai Mesias. Pertolonganku hanya daripadamu Tuhan. Saudara, pemahaman ini yang didapat oleh perempuan ini luar biasa, saudara. Padahal dia bukan orang Israel. Nggak baca firman, nggak punya kitab Taurat. Nggak punya kitab-kitab para nabi. Tapi dia punya iman. Karena pewahyuan Yesus adalah Mesias. Mari kita belajar di sini, saudara. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga sekalipun kenapa kita berteriak, Yesus tolonglah aku? Karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Sekalipun masalahmu besar, tapi sekalipun engkau tidak punya harapan lagi, sekalipun engkau merasa sangat tipis kemungkinannya, engkau pasti punya perjanjian dengan Tuhan. Hidupkan perjanjianmu dengan Tuhan. Barang siapa yang berseru kepadanya tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu perjanjian. Makanya kita harus hidup dalam perjanjian. Perjanjian Tuhan itu harus dihidupkan dalam diri kita. Makanya pada waktu kita seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, perjanjian ini sangat penting dalam hidup kita. Makanya saya dorong saudara, mari hargai firman Tuhan. Hargai firman Tuhan. Hargai firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, yang ada dalam DJ, silakan. Hargai firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Hargai. Pada saat kita seperti itu, saudara, kita menghargai. Ada kekayaan rohani yang kita dapatkan. Ada kekayaan rohani yang kita dapatkan. Makanya, saudara, kalau kita tahu bahwa kita tahu bahwa kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, kita tidak akan segan-segan
datang kepada Yesus dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku, Tuhan. Dalam situasi apapun juga. Seolah-olah orang lain melupakan saudara. Seolah-olah ada orang lain yang lupa janjinya. Kita mengharapkan dia orang itu bayar atau kasih uang yang sesuai dengan janjinya. Tapi dia lupa janjinya. Makanya di situ kita harus tahu perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menjadi satu hal yang indah. Dan kalau kita lihat akibatnya dalam ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tadi dia kejar-kejar Yesus. Hanya katakan, Yesus kasihanilah aku anak Daud. Terus yang kedua, Tuhan tolonglah aku. Dan dia punya respon yang benar terhadap pembentukan Yesus. Dia tahu bahwa ini bisa menolong dia. Maka Yesus katakan, besar imanmu, hai ibu. Dia nggak pulang dengan sia-sia. Saudara, seruan doa kita, Tuhan tolonglah aku. Sesuatu menjadi kekayaan yang luar biasa dalam hidup kita. Orang sehebat apapun juga, orang yang diurapi oleh Tuhan sebesar apapun juga, seringkali dibawa oleh Tuhan, sering berteriak, Tuhan tolonglah aku. Karena dia tahu pertolongannya hanya daripada Yesus. Mari kita alami ini. Jangan sampai Yesus menyingkir dari hidup kita. Biarkan Yesus betah dalam hidup kita. Yang kedua, biar kita juga hidup dalam pewahyuan dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita berdoa, doa kita itu didasarkan dari pewahyuan Tuhan. Dari firman Tuhan. Yang ketiga, kita tahu hidup kita dalam perjanjian dengan Tuhan. Maka kita bisa berani berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sekalipun tipis kemungkinannya. Sekalipun mungkin nggak ada kemungkinan. Bukan hanya tipis, tapi nggak ada kemungkinan. Tuhan tolonglah aku.